Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, "Pada zaman siapa engkau mendatangi pantai ini?" Pemuda ini menjawab, "Aku ke pantai ini pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam." Dan Nabi Sulaiman pun terkejut, lantaran pemuda ini berasal dari 1400 tahun yang lalu. Kisah kali ini masih berhubungan dengan video sebelumnya yang berkisah tentang Asif ibn Barkhiyah, salah seorang murid dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang berasal dari bangsa manusia. Dan Asif inilah orang yang memindahkan istana Ratu Balqis dalam hitungan sekedip mata saja. Namun di kisah kali ini, kita akan mengisahkan tentang kesaktian atau mustajabnya doa dari Asif ini. Dan untuk teman-temanku seiman, untuk mendengarkan video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Di video ini, kita akan mengisahkan tentang petapa berusia 1400 tahun di zaman Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kisah kali ini masih berlatar di masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang hidup di wilayah Yerusalem atau Palestina. Tatkala pada suatu hari, Nabi Sulaiman mendapatkan wahyu untuk pergi ke tepi laut. Dikatakan di sana bahwa akan ada hal yang menakjubkan yang akan terjadi di sana. Maka Nabi Sulaiman bersama dengan pasukannya yang terdiri dari bangsa manusia, jin dan hewan berangkat menuju tepi laut di suatu tempat yang wallahu alam tidak tahu di mana persis tempat ini berada. Dan berangkatlah rombongan pasukan ini menuju tepi laut. Maka ketika sampai, Nabi Sulaiman tidak melihat ada sesuatu yang aneh di sana. Kondisinya seperti biasa-biasa saja. Hanya ada lautan dengan ombak yang menggulung-gulung. Ketika dilihat tidak ada sesuatu yang aneh terjadi, maka Nabi Sulaiman meminta jin Ifrit untuk menyelam ke dasar lautan untuk melihat ada apakah di sana. Dan jin Ifrit pun langsung menyelam ratusan meter ke dalam lautan, dan ia pun tidak melihat ada apapun di dasar lautan. Lalu ia naik lagi ke daratan dan memberitahu rajanya bahwa tak ada apapun di bawah sana. Merasa kurang puas, Nabi Sulaiman menyuruh jin yang lain untuk menyelam ke dasar lautan. Namun lagi-lagi jin ini tidak menemui apapun di sana. Setelah dua jin ini gagal memenuhi rasa penasarannya, lalu Nabi Sulaiman meminta kepada Asif ibn Barkhiyah, seorang pembesarnya yang terkenal soleh. Lalu Asif mulai berdoa kepada Allah untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi di dalam laut. Maka ketika Asif selesai berdoa dan saat itu pula Allah mengijabah doa dari Asif ini, tiba-tiba dari permukaan lautan muncul sebuah kubah besar yang terbuat dari mutiara putih. Kubah ini memiliki 4 buah pintu yang terbuat dari batu mulia. Masing-masing pintu memiliki jenis batu mulia yang berbeda. Pintu pertama terbuat dari batu intan permata. Pintu yang kedua terbuat dari batu yakut. Pintu yang ketiga terbuat dari batu mutiara. Dan yang keempat terbuat dari batu zamrud hijau. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, ketika kubah itu muncul, keempat pintunya ini mulai terbuka dan tak ada satu tetes air pun yang berasal dari dalam kubah ini. Maksudnya, kubah ini kedap air. Di dalam kubah ini ada seseorang pemuda yang sedang melakukan sholat. Wajahnya sangat tampan dan menggunakan pakaian serba putih dan seluruh badannya pun bersih. Lalu Nabi Sulaiman memutuskan untuk masuk ke dalam kubah itu untuk menemui pemuda ini. Kemudian Nabi Sulaiman mengucapkan salam, sehingga pemuda itu mempercepat sholatnya dan menjawab salam dari Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman bertanya,